Ukraina mengemis sistem rudal Iron Dome ke Israel untuk melawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengemis bantuan sistem pertahanan rudal Iron Dome kepada Israel. Menurutnya, senjata pertahanan itu bisa digunakan untuk memukul mundur serangan Rusia. Ini adalah permohonan terbaru Zelensky kepada negara Yahudi tersebut. Dia menyampaikan permohonan bantuan itu saat berbicara kepada parlemen Israel melalui tautan video. Zelensky yang juga seorang Yahudi mempertanyakan keengganan Israel untuk menjual sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Semua orang tahu bahwa sistem pertahanan rudal Anda adalah yang terbaik dan bahwa Anda pasti dapat membantu orang-orang kami menyelamatkan nyawa orang Ukraina, orang Yahudi Ukraina, kata Zelensky seperti dikutip Reuters Senin 21 Maret. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah mengadakan banyak panggilan telepon dengan Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencoba mengakhiri konflik. Sejauh ini Israel menolak untuk mengirimkan senjata apapun ke Ukraina, hanya bersedia menjadi negosiator perdamaian untuk kedua negara. Gara-gara keengganan itulah, Kiev pernah menyebut Tel Aviv takut pada Moskow. Permohonan bantuan Iron Dome Israel oleh Zelensky disampaikan ketika kota Mariupol terus mengalami pengeboman berat dari Rusia. Banyak dari 400.000 penduduk tetap terperangkap di sana dengan sedikit makanan, air, dan listrik. Pertempuran berlanjut di dalam kota pada hari Minggu, kata Gubernur Regional Pavlo Kirilenko tanpa menjelaskan lebih lanjut. Gubernur Sevastopol, wilayah yang dianeksasi Moskow dari Ukraina pada 2014, mengatakan pada Minggu bahwa Kapten Andrei Pali, sang wakil komandan armada Laut Hitam Rusia, telah tewas dalam pertempuran di Mariupol. Rusia meminta pasukan Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata mereka dengan mengatakan bencana kemanusiaan yang mengerikan sedang berlangsung. Rusia sudah mengultimatum kota Mariupol untuk menyerah sampai pukul 5 dini hari pada Senin 21 Maret. Namun pemerintah Ukraina menolak ultimatum itu. Bukannya perang, tentara Ukraina malah asik tidur. Datanglah roket Rusia menggempur lebih dari 200 tentara Ukraina yang tidur di barak militer Mykolaiv. Puluhan dikabarkan tewas. Pasukan Rusia menggempur barak militer tentara Ukraina di Mykolaiv, selatan negara tersebut, kata saksi mata kepada AFP pada Sabtu kemarin saat operasi penyelamatan sedang berlangsung. Tidak kurang dari 200 tentara sedang tidur di barak ketika pasukan Rusia menyerang pada Jumat kemarin pagi, ujar prajurit Ukraina di lapangan. Prajurit lain memperkirakan penggempuran ini bisa menghabisi lebih dari 100 orang. Adapun pihak berwenang belum merilis jumlah korban secara resmi. Fasilitas militer yang terletak di utara Mykolaiv hancur total setelah dihantam beberapa roket pada Jumat pagi. Kemarin, ORC, julukan Ukraina untuk pasukan Rusia, menyerang tentara kami yang sedang tidur dengan roket dengan cara pengecut, kecam Vitali Kim, kepala administrasi regional, dalam sebuah video yang dimiliki Ukraina. Wali kota Mykolaiv, Oleksandr Senkevich, mengatakan kepada wartawan lokal, kota berpopulasi hampir 500.000 penduduk sebelum operasi militer Ukraina atau operasi militer Rusia itu diserang dari wilayah tetangga Kherson yang sekarang berada di bawah kendali Rusia. Selama berhari-hari Rusia membombardir Mykolaiv yang terletak di jalan menuju kota pelabuhan strategis Odessa sekitar 130 km dari garis pantai Laut Hitam. Seperti diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih belum menyerah dalam operasi militer ini, sehingga banyak ribuan korban berjatuhan akibat dari keangkuhan sang presiden.
Mengejutkan dunia, serangan Iran ke Israel di Irak ternyata dapat dukungan Irak. Politisi Irak ini mengatakan Iran serang Mossad di Erbil tidak melanggar kedaulatan Irak. Politisi Irak Ayed Al-Hilali menolak anggapan bahwa Iran telah melanggar kedaulatan Irak karena melancarkan serangan rudal ke markas Mossad di Erbil. Menurutnya, Iran justru menjaga kedaulatan Irak. Standar ganda tidak dibenarkan dalam masalah ini. Pasalnya, jika kita bicara soal pelanggaran kedaulatan, jajah tempur kita menyerang sejumlah kelompok di Suriah. Apakah ini pelanggaran? Ucap Ayed Al-Hilali pada Kamis seperti dikutip dari Baghdad Today. Dia melanjutkan, jika serangan ini sudah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Damaskus, maka Iran juga akan berkata sudah berkoordinasi dengan Baghdad. Ayed Al-Hilali menilai Iran memainkan peran kunci dalam menjaga kedaulatan nasional Irak dengan mengirim orang-orangnya untuk membantu pasukan Irak dan mencabut akar kelompok perusuh. Oleh karena itu, tidak boleh menganggap Iran telah melanggar kedaulatan Irak. Iran telah memberitahu Irak soal keberadaan orang-orang Israel di negara ini yang sebagiannya diserang di pangkalan mereka di Erbil, imbuhnya. Ayed Al-Hilali menjelaskan bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan serangan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC ke markas Mossad di Erbil sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Irak. Dia juga mengkonfirmasikan kemungkinan serangan berikutnya terhadap markas Israel di Irak bisa terjadi.